Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya mau ngejawab pertanyaan yang basic banget. Pertanyaannya cukup sederhana. Mengapa orang NPD tidak memiliki atau empatinya rendah? Artinya kenapa kok orang NPD itu nggak punya perasaan, empatinya rendah di bawah rata-rata orang normal? Pertanyaan cukup simpel ya. Cuman jawabannya cukup saya ringkas dengan kata-kata yang paling mudah dipahami. Nah, di luar yang dijelaskan dalam video Neuroscience part 1, semoga kalian udah nonton video itu, ada 3 faktor utama untuk menjawab pertanyaan ini. Oke? Jadi kita mulai aja. Nomor 1 itu empati mengajarkan empati. Kita semua secara normal tentunya dibesarkan dalam lingkungan empatetik ya, dari orang tua kita atau orang yang mengasuh kita. Itu sejak kecil kita udah diajari namanya empati. Kita bisa ingat gitu tentang kenangan ketika pengasuh kita itu, caregiver kita melihat kita dengan penuh rasa kasih sayang, dengan penuh rasa cinta, dengan kesabarannya, pengertian. Tanpa berkata apapun, kita bisa merasakan bahwa pengasuh kita itu tahu apa yang kita rasakan ketika kita berekspresi, tahu apa kebutuhan kita saat itu waktu kita masih kecil. Bahkan ketika waktu itu kita juga belum bisa ngomong, seperti itu. Nah, seorang ahli yang bernama Daniel Stern dalam bukunya The Interpersonal World of the Infant mengatakan bahwa peranan seorang ibu itu sebagai pengasuh utama sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang empati anak. Nah, empati ini juga mempengaruhi nantinya identitas anak tersebut, sehingga dapat berefek dalam tumbuh kembang anak sampai dewasa. Kemudian yang nomor 2, kita belajar dan diajari empati. Oke? Jadi orang tua pada umumnya itu sifatnya empatetik, memperhatikan tingkah laku anaknya. Kita bisa lihat fenomena ini ketika seorang ibu menenangkan anaknya yang lagi nangis, memperhatikan, menjaga anaknya di playground. Walaupun anaknya itu tidak ngomong kebutuhannya apa, tapi ibu ini bisa membaca anaknya kebutuhannya apa, seperti itu. Kemudian yang nomor 3 yaitu sebagian orang lahir dengan kadar empati yang lebih tinggi atau lebih rendah dari orang lain. Artinya memang empati ini pada kasus NPD yang empatinya nggak ada atau kurang, itu bisa dipengaruhi dengan faktor genetis, artinya sifatnya bisa turunan. Nah, jadi apakah psikopat itu lahir sebagai psikopat atau orang yang sosiopat lahir sebagai sosiopat, borderline lahir sebagai borderline? Ya, di sini saya bisa menjawab ya, bisa. Karena memang ada faktor genetis, memang terbukti bahwa dalam keluarga yang diteliti itu memiliki banyak orang-orang yang didiagnosa sebagai orang NPD, akan cenderung melahirkan anak yang NPD juga atau memiliki kecenderungan psikopat yang cukup tinggi. Nah, ketika jawaban NPD bawaan lahir ini iya, itu akan tumbuh turun-menurun menghasilkan anak yang spektrum NPD-nya lebih tinggi dari orang normal, walaupun belum bisa dikatakan 100% orang itu atau anak itu NPD. Tapi ada juga yang nanya, apakah bisa ibu NPD melahirkan anaknya itu yang pertama NPD, terus yang kedua nggak NPD? Jawabannya bisa. Karena NPD ini sekali lagi sifatnya spektrum. Seringkali di dalam keluarga yang psikopat itu bisa juga anak pertamanya psikopat. Nah, yang anak keduanya belum tentu sampai level psikopat, tapi memang punya kecenderungan. Nah, kesimpulannya yaitu dari 3 faktor itu, nomor 1, empati itu dipelajari ketika usia 3-7 tahun secara otomatis dari pengasuh kita. Jadi yang tidak belajar artinya sampai dewasa akan terus stuck dengan kualitas EQ dengan anak usia 3 tahun. Nah, kalian bisa ngebayangin anak usia 3 tahun EQ-nya seperti apa, tapi terjebak dalam seorang tubuh orang dewasa. Seorang anak yang sering ditelantarkan, didiemin aja, ketika nangis didiemin, ketika minta apa ngerepotin, nggak terurus, dibiarkan, kurang perhatian.
akan cenderung lebih NPD. Karena apa? Sejak usia 3 tahun, mereka itu anak-anak ini secara tidak sadar udah mengalami masa-masa survival, bertahan hidup, gimana terus menerus, sehingga dia tidak mendapat empatetik dari orang tuanya. Nah, ketika dewasa, dia akan tentu menjadi orang yang egois dan selalu dalam mode alert, artinya bertahan hidup. Nah, ketika dia dalam mode alert itu, dia akan menjadi pribadi NPD yang apa? Pertama, super sensitif, dan kedua, manipulatif, karena dia tidak terbiasa mendapatkan kasih sayang yang semestinya dari orang tuanya, sehingga dia akan menimbulkan efek-efek manipulatif untuk mendapatkan apa yang dia mau. Nah, itu akan menjadi seorang dewasa yang terjebak dalam EQ kualitas anak usia 3 tahun, tapi akan menjadi sangat manipulatif karena dia itu akan berusaha dalam mode sensitif dan dalam mode survival terus-menerus. Nah, bahkan bisa juga yang orang NPD bawaan sejak lahir ini, kalau di scan otaknya itu memang beda sama orang-orang yang normal. Jadi, kesimpulannya dengan menjawab kenapa kok orang NPD ini empatinya atau tidak memiliki empati, artinya rendah, yaitu kombinasi dari 3 yang tadi. Kesimpulannya yaitu yang pertama, empati mengajarkan empati, yaitu secara tidak sadar ketika kita berada di lingkungan yang empatetik, kita akan ketularan empatetik juga. Nah, bedanya yang kedua itu, orang tua yang biasanya sifatnya empatetik itu, kita akan juga diberi kesempatan untuk belajar. Jadi kalau misalkan tidak ada kesempatan untuk belajar, tentunya level empatinya anak itu juga akan lebih rendah. Dan yang ketiga yaitu faktor genetis atau turunan, memang kadar empatetiknya sejak lahir itu memang sudah rendah. Kombinasi ketiganya ini adalah faktor utama penyebab orang tidak memiliki empati.